wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah simkuring sebagai inisiator Majelis Musyawarah Sunda kadongkapan tokoh mangkrang balakasantrang ketua Sunda Pangumbaraan Sumatera Barat Kang Amin. Anjeunana ternyata adalah seorang tokoh yang mampu melakukan jejaring luar biasa, dan dalam kerangka pemilu 2024 ini sedang melakukan sebuah gerakan strategis. Namina naon gerakan Sunda Memilih atau naon ya teh? Nah, namina alhamdulillah terus disepakati ku para tokoh di Sumatera Barat. Namina teh gerakan Sunda Memilih. Gerakan Sunda Memilih. Gerakan Sunda Memilih itu diinisiasi oleh saya sendiri dan dikomunikasikan dengan beberapa tokoh kesepuhan dari warga Sunda yang ada di Sumatera Barat. Ada Profesor Dr. Otong Rosadi, Kang Otong ya. Pak Profesor Dr. Irfan Suli Juliansa, juga dengan Pak Dr. Didin Tauhidin, dan terakhir dengan Pak Dr. Hadian. Tokoh-tokoh itu sudah mewakili tokohan dan aparatnya. Di sisi ketatanegaraan ada Pak Otong, di sisi budaya ada Dr. Hadian, dari sisi falsafah organisasi itu ada Pak Didin Tauhidin, dan dari sisi masyarakat ekonomi syariah termasuk dalam pertanian, di pertanian ada Profesor Irfan. Itu Pak Andre. Iya teh maksana naon ngepolkeun dan paling judul gerakan Sunda Memilih. Memang aya visi besar, aya kahoyong atau aya kahaliwan. Naon dugi ka itu ada pasti menggemparkan disangkana Sunda bade kana negara ngarira atau naon. Sanes gitu Pak dan sebenarnya konsep dasarnya waktu itu berangkat dari kebutuhan orang Sunda. Kebutuhan orang Sunda untuk bisa punya kontribusi dan bisa menjadi bagian dari pelaku dalam berkegiatan dalam berbagai sektor, terutama yang orang Sunda itu di Pangumbaraan di Sumatera Barat itu banyak bekerja di bidang sektor pertanian. Sektor informal. Jadi informal itu ada dari sektor pertanian, ada sektor UMKM, ada lima pabrik kerupuk. Setelah itu ada yang di sektor informal itu untuk tenaga tukang di beberapa proyek. Semuanya itu selama ini orang Sunda yang ada di perantauan itu mungkin ada sekitar lebih dari 80% itu bekerja di sektor informal. Sabada seueus di Sumatera Barat orang Sunda. Tos eta mah pandi itu rada campur bahasana campur. Jadi pernah ada sensus masyarakat Sunda. Sensus masyarakat Sunda data, bikin bank data atau database untuk berapa banyak sih orang Sunda di Pangumbaraan yang ada di Sumatera Barat. Jadi sensus menunjukkan untuk data masyarakat Sumatera Barat asal Sunda. Itu bekerja sama waktu itu Paguyuban Warga Sunda Sumatera Barat bekerja sama dengan Telkomsel. Telkomsel. Nah, jadi Telkomsel ya ada kepentingan juga yang untuk database untuk pelanggan. Tapi kalau dari Paguyuban dan tahun orang Sunda ada kepentingan untuk merapikan database, sehingga kita bisa ukur berapa sih sebaran orang Sunda yang ada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi waktu itu banyak pakai address yang sudah tinggal di Sumatera Barat lebih dari 1 tahun. Itu tercatat dari 2014 ke 2018.
Aduh, 68.000 2014. 2014. 68.000. Sekarang belum ada pemutahiran data lagi karena untuk memulai melakukan hal kegiatan yang sama itu memerlukan biaya yang cukup. Iya. Mudah-mudahan Telkomsel melakukan sensus per 10 tahun nanti 2024. Telkomsel. Sekarang gerakan Sunda Memilih ini katanya mau dibikin besar dengan tadi dari Lampung atau dari kan Kang Amin bergaul dengan Sunda-Sunda pangumbaraan sanesna kumaha ya teh jadi ageng lah sakartana. Dan isunya apa untuk pemilu 2024 terutama di pileg dan pilpres? Ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang tentu kaitan dengan kepentingan pilpres dan pileg. Tapi sebenarnya gerakan Sunda Memilih itu sebenarnya seperti hal yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana orang Sunda itu yang selama ini hanya dijadikan objek pasif yang hanya dimanfaatkan ketika ada pemilihan wali nagari itu setingkat desa kalau di sini. Oh, wali nagari. Jadi ada satu nagari atau daerah atau desa di beberapa tempat di Sumatera Barat itu, di mana orang Sunda itu menentukan ketika orang Sunda memihak kepada atau memilih kepada salah satu calon wali negari itu, maka calon wali negari itu tidak bisa hampir dipastikan dia terpilih. Oh. Nah, karena jumlah warga Sunda di suatu negari itu lebih besar dan efektif untuk melakukan pemilihan. Contoh di beberapa daerah yang disebutkan itu ada di Nagari Alam Panjang, ada di Air Dingin, ada di Ribo Datar. Terus kalau di daerah Kabupaten Agam, bukan Agam, di daerah Tanah Datar itu ada di Nagari 10 Koto. Di mana di situ ada bermukim kurang lebih 700 warga Sunda Ya, baru jadi warga negara jadi yang sudah ber-KTP setempat. Oh, sudah 700. Sementara kalau DPT untuk pemilihan di situ kan cuma 1.400. Jadi kalau umpamanya dia sudah efektif, taruhlah 700 kurang lebih 714 itu 50%. Jadi dia sudah hampir dipastikan duduk gitu. Nah, jadi karena demikian selama ini itu orang Sunda itu hanya dijadikan objek pasif. Nah, sekarang dengan gerakan Sunda Memilih, tim pemenangan Sunda ini TPS GSM, gerakan Sunda Memilih. Gerakan Sunda Memilih. Nah, jadi sehingga diharapkan nanti ini menjadi semacam media bagaimana orang Sunda itu menjadi, kalaupun dia jadi objek, ya jadi objek yang aktif, di mana dia yang punya posisi tawar. Ketika dia memilih itu benar-benar diarahkan kepada tokoh yang betul-betul punya kredibilitas, kapasitas, dan kompetensi yang mumpuni. Dan terakhir dia punya komitmen kepada kepentingan orang Sunda di perantauan. Itu yang paling penting. Terus kalau dikaitkan dengan pileg dan pilpres, kalau di pileg, jadi orang Sunda itu ada juga yang sudah ambil bagian untuk menjadi salah satu kontestan jadi caleg, dan itu berangkat dari berbagai macam kendaraan partai. Nah, kan itu kan ada partai dari mulai partai yang dari yang berapa itu sudah ikut semuanya. Dari 19. Nah, dari 19 itu. Terus ketika warga Sunda itu dalam berorganisasi itu ada namanya organisasi yang sudah berbadan hukum, namanya Paguyuban Warga Sunda Sumatera Barat. Dan sekarang sudah ada organisasi yang dari pusat dan sudah berdiri pimpinan wilayah Angkatan Muda Siliwangi. Nah, jadi walaupun Angkatan Muda Siliwangi dengan Paguyuban Warga Sunda itu tidak ada hubungan secara struktural ataupun secara fungsional, tapi sebenarnya karena hubungan emosional itu tetap anggotanya kebanyakan orang Sunda. Dari kedua organisasi itu sesuai dengan anggaran dasar itu tidak membenarkan adanya
organisasi itu melakukan politik praktis dan atau berpihak kepada satu kekuatan politik tertentu. Nah, sementara orang Sunda dikelola atau tidak dikelola, diarahkan atau tidak diarahkan, tetap dia akan dimanfaatkan. Nah, untuk itu, untuk supaya ini terkelola dengan baik, para tokoh yang ada di dua organisasi tadi membentuk satu organisasi yang berurusan dengan urusan politik urusan elektoral. politik yang elektoral ini yang istilahnya itu ad hoc. Ad hoc. Nah, jadi organisasi ad hoc yang digunakan ketika ada sesuatu momen pemilihan wali nagari, pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan sekarang pileg dan pilpres. Nah, jadi sehingga orang Sunda yang tadinya dia punya hak untuk dipilih menjadi caleg-caleg itu yang dari berbagai partai itu bisa terakomodir, bisa dijembatani, bisa difasilitasi oleh gerakan Sunda Memilih ini. Karena kalau paguyuban memfasilitasi partai atau caleg tidak boleh. Nah, kan itu. Terus ada juga konflik interest karena ada beberapa pimpinan paguyuban tingkat pengurus besar itu yang memang terafiliasi dia sebagai pengurus partai tertentu. Di daerah, di DPD juga terafiliasi dengan oleh partai tertentu yang berbeda dengan yang di pusat. Nah, konflik kepentingan mereka di partai itu pasti akan dibawa ke organisasi langsung atau tidak langsung. Tapi kalau secara langsung mungkin diam-diam aja. Tapi untuk mensikapi itu tentu contoh cina dari tamat cina partai iyo cina mau angka kamu beda partai. Nah, ketika ada kunjungan dia juga kurang respect. Ada cuma kepentingan mau pemilu cina dia mau sambil sosialisasi partai A. Nah, dengan demikian akhirnya kan tidak ada hubungan harmonik organisasi dengan pusat dengan di daerah-daerah. Akhirnya dengan adanya ini kan jadi susah kan. Gerakan Sunda Memilih kita mengajarkan berdemokrasi yang benar dan memberikan wacana yang positif mengisi sistem demokrasi gitu. Jadi ada kan namanya politik atau elektoral itu ada kepentingan, ada penyaluran pilihan, dan ada kontrak politik, ada macam-macam, ada barter lah. Itu sesuatu yang biasa selama asal jangan melanggar undang-undang ya. Itu yang akhirnya diwacanakan di gerakan Sunda Memilih itu apa? Terutama di Pilpres atau 2024 ini apa? Coba kan ini baru Pilpres. Jadi Pilpres ini dari berbagai kekuatan politik kan ada orang-orangnya, ada tim suksesnya. Itu kita kan tidak bisa dihindari. Ada dari partai A datang untuk meminta dukungan. Ada dari tim pemenangan B datang lagi. Nah, dengan demikian sementara di pengurus nih ada juga dia memihak ke ini, ke partai A tadi. Yang di sini memihak ke partai yang B. Dan sekarang ada lagi C. Karena kita ada kan sekarang ini yang sementara kan sekarang ada 3 calonnya. Nah, dengan demikian kita di tim pemenangan Sunda, gerakan Sunda Memilih ini kita tampung semua aspirasi dari para kontestan tadi yang dari itu, dan meminta bantuan. Terus juga dia nanti pasti kalau datang itu dia pasti membawa salah satu tokoh Sunda gitu. Nah, kalau ini diterima, ini nggak diterima kan agak itu jadi sumber perpecahan juga. Akhirnya kita semuanya kita tampung. Nah, nanti akan di tim ini yang terdiri dari tim intinya itu adalah 11 orang. 11 orang. 3 orang tim ahli. Jadi nanti kita akan melihat dari sisi ketokohannya, ketakahannya, ketakehannya. Yaitu artinya dia
tentu kita ada syarat-syarat Ya, ketika orang ada Sunda kriteria. ini yang mencalonkan langsung seperti caleg, dia tidak akan dilihat apakah dia punya ketokohan, ada kompetensi. Sepanjang dia memenuhi syarat dan dia ditetapkan oleh partainya dan oleh nanti KPU ditetapkan sebagai caleg, kita akan dukung. Istilahnya teh mon sagoreng-goreng patutna orang Sunda memilih didukung. Tapi tidak berlaku untuk tokoh non Sunda. Tokoh non Sunda itu harus melalui proses verifikasi. Apakah dia punya ketakahan ketokohan tadi, terus dia juga punya kapasitas, punya kompetensi, punya kredibilitas, dan yang terakhir, yang paling penting adalah dia punya komitmen yang kuat kepada orang Sunda. Gitu, Pak. Ada di Pilpres kumaha ya? Nah, untuk di Pilpres, Ada tim pemenangan A, B, C. Apa yang dipikirkan, yang terpikirkan oleh tim 11 supaya orang Sundanya mendapatkan nilai tawar yang baik, kan posisi tawar yang baik. Tetapi orang Sunda kebiasaan biasa sineger tengah. Apa yang sudah terpikir oleh tim 11? negara tengah teh maksudnya kemana? Sineger tengah ke tengah-tengah. Jadi yang diinikan dulu adalah apa yang para calon atau tim pemenang itu pikirkan dan programkan untuk kaum Sunda Pangandaran atau orang-orang perantauan seluruh Indonesia. Kan orang ada dari Sumatera ke Jawa, ada orang Jawa kan mereka tidak pernah ada orang berpikir bahwa ada lintas tenaga kerja. Sekarang ini nggak pernah kan ada pembicaraan daripada tim pemenangan khusus bagaimana lintas perantauan ini menjadi sebuah wacana. Ada kan nggak pernah ya? Belum pernah. Udah dengar dari salah calon? Ada juga. Ada dari salah calon capres secara khusus membahas itu. Iya. Sudah ada. Ya bagus sih. Jadi kan begini, makanya sebenarnya sudah terpikir juga dibentuk semacam presidium. Yang tadi ada penguatan, ada saran dari Pak Handri itu memang sangat menjadi jauh lebih percaya diri juga kita untuk bagaimana gerakan ini diitukan juga di beberapa provinsi, karena itu akan menjadi kekuatan yang besar dan memang terorganisir orang-orang Sunda di Pangandaran ini dan tersebar di semua provinsi. Bahkan kalau di Sumatera ini kan sebenarnya Sumatera Barat bukan yang terbesar, justru yang terbesar di Riau dan di Jambi. Iya, yang terbesar dari jumlah warga Sundanya. Kalau contoh di Jambi aja kan itu sudah mendekati 112.000. Nah, terakhir. Terus kalau di Riau kan sudah sampai 136 jutaan, 136.000. Berarti hampir 2 kali lipat dari jumlah warga Sunda yang ada di Sumatera Barat. Nah, begitu. Jadi Pilpres. Jadi untuk sementara ini kita sampai melihat juga, tentu melihat polling dari survei dan wacana-wacana yang mereka yang berlaku, juga ada dari beberapa diskusi dari forum diskusi yang diadakan oleh para tokoh, sehingga nanti mana sih yang calon itu yang kita akan jagokan untuk bisa duduk. Itu kalau untuk dari sisi pemenangan, tapi yang paling awal adalah mana calon yang punya komitmen lebih besar, karena bagi kami calon menang kalau tidak ada komitmen, tidak ada manfaat. Jadi katara ayana karasa manfaat nak untuk orang Sunda menaya tokoh teh katara ayana karasa manfaat. Dia menang jadi gubernur, dia menang jadi bupati, wali kota, jadi presiden, tapi tidak nyaah ke orang Sunda. Jadi sementara kita punya keyakinan setiap calon presiden ketika dia sudah berani mencalonkan dan sudah lolos dia dari sisi apapun dan dia sudah ditetapkan menjadi capres, itu pasti punya kompetensi. Jadi kalaupun dia kalah, dia tidak akan mati. Jadi kalau dia punya komitmen yang kuat, akan berlanjut. Nah, contoh waktu itu ada yang pro Jokowi, ada yang pro Prabowo. Ketika orang seperti contoh saya
mencontohkan ada satu orang yang dia dekat dengan salah satu yang kalah. Ketika Pak Prabowo kita sebut aja lah ya, Pak Prabowo kalah, ternyata dia tidak mati, dia jadi Menhan. Dan dia kan akhirnya menjadi orang atau tokoh utama di lingkaran Menhan itu. Jadi caleg itu, baik caleg yang sekarang ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies, itu kan adalah tokoh-tokoh pilihan. Jangan udah yang terbaik Udah yang terbaik yang kita punya di Indonesia ini. Jadi saya kira yang penting kita lihat uji adalah komitmennya. Ya, karena kan pasti kan walaupun sekarang Sunda Pangembaran atau perantauan ini kalau kita jumlahkan mungkin 1 atau 2 juta perantauan ya. Karena kan ada di DKI banyak kan. Sebenarnya DKI wilayah kita ya. Ya, jadi kalau ada, dan tidak semuanya memilih A dan tidak semuanya memilih B, tidak semuanya memilih C, tetapi dengan adanya gerakan Sunda Memilih ini, nanti kalau memberikan dengan para pakar memberikan kriteria dan catatan-catatan pada para capres ini, tentu nanti si pilihan ini yang tadi pasti beragam, nah kita tidak bisa memaksakan pilihan kita, tetapi ada yang mendapatkan durian runtuh, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pemilih paling banyak. Misalnya ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 20% atau gimana nantinya, terserah rakyat memilih. Tapi dengan adanya para pakar dari gerakan Sunda Memilih ini, mudah-mudahan nanti semuanya jadi berkomitmen. Iya. Berkomitmen pada orang Sunda. Itu harapannya kan. Luar biasa. Jadi sekarang kan kita karena yang terkonsolidasi itu masih di Sumatera Barat. Kita tolak ukurnya, insya Allah sih dalam waktu dekat ini kita konsolidasi ke beberapa provinsi yang ada di daerah Pangembaraan. Targetnya supaya satu suara untuk suara Pangembaraan itu menjadi kekuatan yang bisa diperhitungkan. Tapi kita tidak berkecil hati dulu, yang penting dulu itu Sumatera Barat dulu. Sehingga jadi tolak ukur nanti kan kalau umpamanya kita memilih dari salur itu kan bisa dilihat dari DPS. Iya, DPS yang ada di Iya, betul. Nanti akan ketahuan orang Sundanya berapa. Yang jelas Sumatera Barat, Paguyuban Urang Sunda Sumatera Barat menjadi inisiator terhadap berdirinya gerakan Sunda Memilih, akan melakukan pengembangan gerakan kepada Sunda-Sunda Pangembaraan lain, sehingga semua Sunda Pangembaraan sekarang dalam pemilu 2024 tergabung dalam gerakan Sunda Memilih, sifatnya presidium, dengan para pakarnya akan membuat sebuah kriteria terhadap para capres nanti, karena kalau pileg kan sudah pasti itu. Dan ini merupakan sebuah yang menarik. Itu Pak Ade, itu nanti kita sebagai untuk yang terakhir finishingnya itu mungkin kita juga akan meminta pendapat dari tokoh pakar-pakar di berbagai daerah, termasuk di pusat Pasundan. Kita mungkin akan melakukan meeting. Wah, luar biasa. Nah, itu ada sebuah ide yang memang yang menggunakan sesuatu yang kita akan melakukan medium untuk mematangkan namanya gerakan Sunda Memilih. Karena perantauan Sunda ini 1-2 juta perantauan, mungkin 3 juta. Ya. Luar biasa. Dan kalau kita potensi ini tidak dimanfaatkan, dan ini yang Kang Amin yang luar biasanya, ini akan memacu kepada Sunda yang ada di Jawa Barat supaya menjadi sadar untuk mengkonsolidasikan diri juga. Jadi ini siri simbahan lah. Ya, hatur nuhun Kang Amin, luar biasa kedatangannya menjadi sebuah berkah bagi kita untuk mengisi demokrasi yang akan berjalan 2024 menjadi lebih berarti bagi orang Sunda khususnya dan bagi Indonesia ke depannya, sebagaimana tagline yang sudah kita temui adalah Sunda Mulia Nusantara Jaya. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Amin. Hatur nuhun.